Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Sejenak Suara. Pada video kali ini saya akan melanjutkan audiobook bahasa Indonesia dari buku Seni Berpikir Positif karya Bryan Adam. Tanpa berlama-lama lagi di awal, langsung saja kita masuk ke inti pembahasannya. Bagian 5. Strategi berpikir positif. Ubahlah cara berpikirmu, maka kamu akan dapat mengubah kehidupanmu. Apabila kamu ingin memiliki kehidupan yang sukses dan bahagia, berpikirlah sukses dan bahagia. Intinya, berpikirlah positif. Langkah-langkah sederhana. Sebelum kamu memulai berbagai kegiatan atau bahkan pada hari sebelumnya, kamu perlu berkata pada dirimu bahwa hari ini kamu akan berpikir positif, bertindak positif, berkata positif, dan meraih hal-hal yang positif. Lalu kamu putar film kegiatanmu pada hari itu dan berusaha mencari celah mengenai hal-hal positif yang bisa kamu terapkan hari itu. Biasanya menjadi luar biasa. Jika kamu bosan dengan hal-hal yang biasa, jadikanlah luar biasa dengan cara yang berbeda atau untuk tujuan yang berbeda sehingga hasilnya pun secara signifikan akan berbeda. Banyak orang yang menjadi putus asa karena mereka hanya memfokuskan pikiran dan pandangan pada hal-hal yang berada di depan mata. Mereka tidak mau menunggu atau mencoba untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk mendapat pandangan yang berbeda, atau melihat dengan lebih luas sehingga bisa melihat secara lebih lengkap apa yang sedang terjadi, bukan hanya apa yang ada di hadapan mereka. Jika ada seseorang yang buta memegang ekor gajah yang kecil, maka ia berpikir bahwa yang ada di hadapannya adalah binatang kecil. Namun, jika ia mau menganalisis dengan lebih menyeluruh, maka ia bisa menemukan bahwa yang ia hadapi adalah binatang yang besar. Yang ada di hadapannya hanyalah bagian kecil dari tubuh binatang tersebut, yaitu ekornya yang kecil. Demikian juga denganmu. Seringkali kamu terpana pada kesulitan kecil. Kamu tidak mau melihat hadiah di balik kesulitan yang sudah menunggumu. Dengan berpikir positif, kamu akan termotivasi untuk melihat jauh ke depan, sehingga kesulitan hari ini tidak akan menjadi batu sandungan bagimu untuk maju. Mulailah berpikir positif terhadap dirimu sendiri. Cara untuk berpikir positif terhadap diri sendiri adalah dengan membangkitkan motivasi diri, mengenali diri sendiri, jangan terlalu memaksakan diri, menggantikan pikiran negatif dengan pikiran yang lebih konstruktif, membuang informasi negatif, fokus terhadap hal-hal positif, dan melakukan hal-hal yang positif. Berpikir positiflah terhadap orang lain dengan mulai melihat orang lain dari sisi positifnya dan menerima sisi negatifnya sebagai pelajaran dalam kehidupan. Dengan demikian, kamu tidak akan berprasangka, menggunjingkan desas-desus negatif, dan menduga-duga hal yang tidak benar tentang orang lain. Waktu bukanlah soal apa yang terjadi, tetapi tindakan apa yang akan dilakukan. Waktu yang dimaksud di sini adalah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Sikapilah masa lalu dengan positif, kemudian ambillah tindakan pada masa sekarang untuk menyongsong masa depan. Kebaikan ataupun musibah merupakan lahan bagimu untuk mendapatkan pahala dari Tuhan. Pada dasarnya, kenyamanan atau ketidaknyamanan perasaanmu adalah masalah pilihan. Kamu dengan sadar memilih karena kendali sepenuhnya ada pada dirimu sendiri. Oleh karena itu, pikiran haruslah diperkuat dengan cara memasukkan hal-hal yang positif secara terus-menerus. Bahagia adalah sebuah pilihan. Setiap orang bebas untuk memilih bahagia atau tidak. Maka yang harus dilakukan adalah mengizinkan pikiran-pikiran positif mengisi pikirannya. Apapun yang ditanamkan dalam pikiran, maka itu yang akan terjadi. Jika kamu berpikir bahagia, kamu akan bahagia. Berpikir mungkin. Kata mungkin ternyata memiliki kekuatan dahsyat. Dengan berpikir mungkin, kamu akan terdorong untuk mencoba, mencari alternatif solusi, dan mencari dukungan yang diperlukan. Menggunakan alat atau fasilitas yang bisa kamu manfaatkan untuk mewujudkannya. Berpikir mungkin membuatmu berpikir positif atau berpikir sukses karena segala sesuatu bisa diraih. Dulu, orang akan tertawa jika ada yang menyampaikan ide tentang pendaratan manusia di bulan. Namun, sekarang hal itu tidak mengherankan lagi karena ada orang-orang yang berpikir mungkin, lalu mencari cara dan mencoba berbagai cara agar kemungkinan tersebut bisa diwujudkan. Kalau kamu berpikir positif tentang suatu keadaan atau seseorang,
maka hal itu bisa menjadi positif. Jika kamu bersikap ramah terhadap seseorang, misalnya, maka orang itu pun akan menjadi ramah kepadamu. Jika kamu memperlakukan anakmu sebagai anak yang cerdas, akhirnya ia betul-betul menjadi cerdas. Jika kamu yakin bahwa upayamu akan berhasil, besar kemungkinan upaya dapat merupakan separuh keberhasilan. Bagian 6. Bertindak positif. Bertindak itu membutuhkan perjuangan. Bukan hanya diimpikan, lakukan sekarang dan lihatlah nanti. Kelak kamu akan berkata, untung saja dulu aku bertindak. Orang sukses pasti melakukan tindakan, sedangkan orang yang bertindak belum tentu meraih sukses. Namun ingatlah bahwa tindakan merupakan awal dari kesuksesan. Tidak ada yang salah ketika kamu mencoba bertindak. Cobalah dan nikmatilah proses bertindak itu agar impianmu tidak mengapung di angkasa. Hidup adalah tindakan, bukan teori. Bila kamu memulai segala hal, maka kamu akan menemukan hasil yang luar biasa. Bila kamu bertindak, maka hasil positifnya akan menantimu. Untung, rugi, sukses, dan gagal adalah sebuah proses. Jadi jalanilah prosesnya. Lebih baik bertindak melakukan pekerjaan kecil daripada kamu hanya berangan-angan memperoleh hasil yang besar. Motivasi memang penting, tapi tindakan jauh lebih penting. Bereaksi itu harus dengan aksi. Jangan hanya menunggu lalu beraksi. Bertindaklah dan yakinlah bahwa kamu pasti bisa melakukannya. Keberanian ditambah peluang usaha sama dengan tindakan. Tindak itu memerlukan keberanian. Mental berani adalah faktor yang lebih penting dari berbagai teori. Hasil memang hal yang penting, namun hal yang paling penting adalah sebuah tindakan. Dukunglah tindakanmu dengan doa. Pilihlah aksi yang kamu buat dan tentukan hari ini dapat mengubah tindakanmu esok hari. Kata Benjamin Franklin. Ingatlah bahwa apa yang hari ini kamu mulai mengerjakannya, esok pun belum tentu kamu mau mulai mengerjakannya. Jangan menunda hingga esok apa yang dapat kamu kerjakan hari ini. Keyakinan ini pula yang didekap oleh para pemimpin di semua ranah kehidupan. Benjamin Franklin contohnya. Ia adalah pengarang, politikus, ilmuwan, diplomat, dan penemu yang penemuannya membuka pengertian yang lebih dalam bidang kelistrikan. Ia menemukan penangkal petir, kacamata, odometer, atau pengukur jarak tempuh pada kendaraan, dan peralatan musik. Ia dianggap sebagai orang yang berperan penting dalam berdirinya negara Amerika Serikat karena ia turut merancang deklarasi kemerdekaan negara tersebut dan menandatanganinya. Bill Gates, pendiri Microsoft Corporation, adalah contoh berikutnya tentang pentingnya tindakan dalam berwirausaha. Ia lebih suka beraksi dengan segala tanpa menunda-nunda. Ia punya banyak ide dan mewujudkannya segera. Kebiasaan itu adalah salah satu rahasia kesuksesannya. Hal ini ibaratnya seperti karet ban bertemu dengan jalan aspal. Jika kamu berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan punya visi kemana teknologi akan menuju, tetapi tidak mengambil aksi, kamu tidak akan pernah bisa sukses. Ucap Bill Gates. Pada dasarnya, setiap pekerjaan memerlukan orang yang berpikir untuk segera bertindak. Para eksekutif utama yang mencari tokoh kunci dalam perusahaan mereka selalu menuntut jawaban terhadap pertanyaan, apakah ia akan melaksanakan pekerjaan tersebut? Apakah ia akan menuntaskannya? Apakah ia orang yang berinisiatif? Dan dapatkah ia memberikan hasil? Atau apakah ia hanya pandai berbicara? Semua pertanyaan itu bertujuan mencari tahu apakah orang yang akan memegang tanggung jawab tersebut adalah orang yang suka bertindak. Pada tahun 1983, Steve Jobs melalui Apple komputer yang dimilikinya merilis Apple Lisa yang teknologinya tergolong sangat maju. Namun, produk ini gagal meraih pembeli di pasar. Steve kemudian menggait John Sculley dari perusahaan Pepsi Cola. Ia mengajak John untuk memimpin Apple komputer. Pada saat bertemu, ia menantang John. Apakah kamu menjual minuman berkarbon seumur hidupmu? Atau maukah kamu mengubah dunia? Gagasan yang bagus saja tidak cukup. Gagasan sederhana yang dilaksanakan dan dikembangkan adalah sepenuhnya lebih baik daripada gagasan hebat yang mati karena tidak ditindaklanjuti. Tidak ada yang datang dengan hanya memikirkannya. Semua yang dikembangkan di dunia ini, dari satelit hingga gedung-gedung pencakar langit, hanyalah suatu ide yang dilaksanakan.
Oleh karena itu, teori saja tidaklah cukup. Teori adalah petunjuk yang menunjukkan seorang pengusaha melaksanakan usahanya. Hal terpenting adalah melaksanakan teori-teori dan ide-ide brilian tersebut. Pelaksanaan adalah faktor utama yang harus kamu lakukan setelah kamu mengetahui caranya berdasarkan pengetahuan yang kamu dapatkan. Kamu harus bertindak sesuai dengan pengalaman serta pengetahuan yang kamu miliki. Tanpa bertindak, semuanya akan sia-sia bagimu. Bila kamu telah siap, lakukanlah sekarang juga. Jangan menunda apapun lagi. Bertindaklah sekarang. Jika kamu menunda untuk bertindak, kamu telah dengan sengaja menunda kesuksesanmu sendiri. Menunda suatu tindakan adalah kerugian yang akan membuatmu menyesal. Lakukanlah dengan segera karena banyak ide yang sama di kepala orang lain yang menuntut untuk segera direalisasikan. Setiap orang bisa sukses jika mereka mau dan berani mengambil keputusan untuk bertindak. Nasib bukanlah faktor tunggal yang menentukan kesuksesan. Orang-orang susah mengalami nasib seperti itu karena keengganan mereka untuk berpikir positif. Salah satu perbedaan orang sukses dan orang gagal adalah pada pola pikirnya. Bila kamu berpikir tentang kesuksesan dan yakin bahwa kamu akan sukses, maka kamu akan sukses. Sebaliknya, bila kamu pesimis, tanpa mimpi, dan tidak punya keyakinan mengenai kesuksesan, maka kamu tidak akan sukses. Kesuksesan bisa diraih dengan usaha yang dilengkapi kemauan. Kemauan itu muncul karena adanya cita-cita. Sedangkan cita-cita berasal dari sebuah mimpi. Bila kamu mendasarkan tindakanmu pada itu semua, maka berbagai masalah yang kamu alami justru akan kamu jadikan pembelajaran. Dengan demikian, kamu semakin dekat dengan kesuksesan. Kesuksesanmu tidak ditentukan oleh orang lain, tapi oleh dirimu sendiri bersama orang yang kamu sayangi. Standar terbaik untuk mengukur kesuksesanmu dalam kehidupan adalah dengan menghitung jumlah orang yang telah bahagia bersamamu. Ya, sukses itu memang banyak jenisnya. Tergantung bagaimana kamu merasakannya. Kesuksesan menurut saya belum tentu berarti kesuksesan untukmu, begitu juga sebaliknya. Orang yang sukses tidak hanya bergegas memanfaatkan kesempatan, tetapi juga menciptakannya. Sukses itu ibarat kamu melewati jalan berlumpur dan licin. Ketika kamu berhasil melewatinya, itulah yang dinamakan sukses. Orang sukses telah belajar bagaimana melakukan hal yang harus dikerjakannya. Ketika hal itu memang harus dikerjakan, ia akan tetap mengerjakannya, entah ia suka atau tidak. Itulah sebabnya ia tak risau dengan masalah yang dialaminya. Orang sukses tidak akan pernah melewatkan peluang untuk sukses di masa depan. Kamu tidak akan pernah sukses jika kamu tidak pernah mencoba. Keinginanmu untuk sukses sama besarnya dengan keinginanmu untuk bernafas. Kesuksesan bukanlah kunci kebahagiaan, karena kebahagiaanlah yang menjadi kunci kesuksesan. Sukses itu menyukai diri sendiri, menyukai apa yang kamu lakukan, menyukai cara kamu melakukannya. Jadi, sebaiknya kamu tidak berkata bagaimana jika nanti gagal. Lebih baik kamu mengatakannya bagaimana jika nanti sukses. Kesuksesan tidak diukur dari seberapa tinggi posisi yang kamu raih, melainkan seberapa banyak masalah yang bisa kamu selesaikan. Kesuksesan dan kebahagiaan akan terasa lebih berarti jika kamu juga mau berbagi dengan orang-orang di sekitarmu. Kesuksesan tidak datang mengetuk pintu rumahmu. Kamulah yang harus membuka pintu, lalu berangkat kerja dan menemukan kesuksesan itu. Syaratnya, temukan kunci pintu itu. Jika kamu mampu bangun di pagi hari, kamu masih memiliki kesempatan untuk sukses. Kesuksesanmu tergantung pada kedisiplinanmu sendiri. Kesuksesan itu milik orang-orang yang bersemangat menjalani hidup. Orang sukses itu tidak mengenal usia, jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. Sukses itu hanya mengenal kemauan. Setiap orang diberikan peluang yang sama untuk sukses, tetapi hanya sebagian orang yang mempergunakannya dengan bijak. Kesuksesan itu tidak harus memiliki rumah besar atau mobil mewah. Menjadi sukses itu berarti mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Kunci sukses adalah penerapan dari kata-kata mutiara yang sering diucapkan oleh banyak orang. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mungkin kata-kata itu sangat sederhana dan setiap orang sudah mengetahuinya. Namun, kalau benar-benar diterapkan, maka kata-kata itu bisa menuntun hidupmu ke arah yang lebih baik. Beranilah untuk sukses dengan menyadari apa yang telah kamu nikmati. Nikmatilah apa yang telah kamu sukseskan. Sukseskanlah apa yang berani kamu perjuangkan. Perjuangkanlah apa yang berani kamu yakini. Yakinilah apa yang berani kamu lakukan. Lakukanlah apa yang berani kamu rencanakan.
Rencanakanlah apa yang berani kamu putuskan, dan putuskanlah apa yang berani kamu inginkan. Orang sukses memiliki sikap optimis sebesar daya kuda dan sikap pesimis sekuat rem darurat. Ingatlah bahwa kesuksesan itu memerlukan proses yang harus tetap kamu jalani. Jangan pernah berharap sukses kalau kamu tak mau berjuang dan mendakinya. Keinginan untuk sukses itu harus didukung dengan usaha, bukan hanya bercita-cita. Orang yang paling berpengaruh terhadap kesuksesanmu adalah dirimu sendiri. Jika kamu memikirkan hari kemarin tanpa rasa penyesalan dan hari esok tanpa rasa takut, berarti kamu berada di jalan lurus menuju kesuksesan. Kesuksesan itu hanya datang pada orang yang sudah mempersiapkannya. Besaran hasil yang diterima sesuai dengan besaran persiapannya. Kesuksesanmu dapat diraih bila kamu bersedia membayar harganya. Orang sukses adalah sang pemenang yang sejak awal mampu memegang komitmen dan bersedia menjalani proses menuju kesuksesan. Pada saat yang sama, ia belajar kesuksesan dari orang-orang hebat. Ia belajar memahami pengorbanan mereka, lalu menegaskan komitmennya untuk mengikuti jejak mereka. Kesuksesan itu bukanlah tindakan, melainkan pola pikir. Kamu harus menanamkan pola pikir itu setiap saat. Beranilah untuk mencoba dan berusaha sembari kamu menikmati proses menuju kesuksesan. Teruslah berusaha dan teruslah berdoa. Fokuslah dengan apa yang kamu kerjakan supaya kamu tetap berada di jalur kesuksesan. Pada titik ini, kamu harus bersabar. Kamu juga memerlukan doa dan keyakinan. Ingatlah bahwa tidak ada yang instan untuk meraih sukses. Kamu membutuhkan waktu dengan tetap bekerja keras dan bekerja cerdas supaya tiba di sana dengan selamat. Kesuksesan hari ini adalah panen dari proses yang kamu jalani dengan teguh. Bersikaplah optimis dalam segala hal, lalu percayakanlah hasilnya kepada Tuhan. Orang yang sukses dan bermental kaya sadar bahwa dirinya perlu mengembangkan kekayaan intelektual yang sudah diberikan oleh Sang Maha Kuasa. Ya, sukses itu memang sulit, tapi lebih sulit lagi kalau kamu tidak sukses. Galilah potensi dirimu, karena di dalam diri setiap manusia terdapat kemampuan serta talenta luar biasa untuk meraih sukses. Bila orang lain tak menyadarinya, maka kamu tidak boleh menjadi bagian dari orang-orang yang tidak sadar itu. Jangan menanyakan kapan kesuksesan akan menghampirimu, tapi tanyakan apa yang sudah kamu lakukan untuk kesuksesan itu. Sukses dalam hidup, kata Joshua Dole, tidak ditentukan oleh kartu yang baik, tapi dari caramu memainkan kartu yang buruk dengan baik. Kesuksesan tidak diperoleh hanya dengan berdiam diri. Kamu harus berdoa dan berusaha. Bergeraklah terus menuju kesuksesan tersebut. Jangan lupa untuk berbagi dengan sesama, walau kamu hanya memberinya dalam besaran yang tak seberapa. Ingatlah bahwa setiap langkahmu, sekecil apapun, menjadi bekal pengalaman dan perjalanan kesuksesanmu. Semakin besar masalah yang kamu hadapi, maka semakin besar kesuksesanmu. Semua orang bisa sukses dan berhak untuk sukses, tanpa terkecuali. Sukses dalam suatu usaha bisa menjadikanmu sosok yang bersemangat. Namun, gagal dan memilih untuk tetap semangat juga luar biasa. Sukses itu tercapai karena kamu pernah gagal. Tanpa mengalami kegagalan, tidak akan ada kesuksesan. Kamu mulai merasa sukses ketika kamu menerima begitu banyak cobaan dan kegagalan. Orang sukses adalah orang yang tetap tegar ketika ia gagal. Tak ada seorang pun yang dapat menjamin hidupnya akan sukses. Tapi setiap orang punya harapan. Nah, harapan inilah yang menjadi kekuatan untuk meraih sukses. Orang sukses adalah orang yang bisa belajar dari sejarah dan melihat masa depan. Jangan pernah berpikir gagal, karena pikiran ini hanya akan menciptakan kegagalan. Ubahlah fokusmu. Cobalah untuk selalu berpikir mengenai kesuksesan. Ketika sukses, kamu tidak akan pernah menghitung jumlah kegagalanmu. Ketika gagal, kamu tidak akan menghitung jumlah kesuksesanmu. Beranilah untuk sukses, beranilah untuk gagal. Yang paling penting kamu lakukan adalah mencoba tanpa henti. Kamu bertindak dengan yakin dan percaya diri. Bahkan, kamu memiliki cara pandang dan visi yang luar biasa. Ingatlah bahwa kesuksesanmu bisa menjerumuskanmu. Apalagi kalau kamu terlalu membanggakannya sehingga kamu lupa diri. Itulah sebabnya kamu harus pandai mengelola kesuksesan tersebut. Bagian 7. Syarat-syarat bertindak positif. Setiap orang tentu berbeda. Kepada orang muda, kamu harus bersikap lembut. Bagi yang sudah tua, kamu harus penuh kasih sayang. Bagi yang sedang bergumul dalam kesulitan, kamu harus bersimpati. Bagi yang lemah atau kuat, kamu harus toleran. Demikian kata George Washington Carver. Tentu ada ciri khas pada setiap orang.
Oleh karena itu, kamu harus memperlakukan setiap orang secara unik. Kamu memperlakukan seseorang berbeda dari orang lainnya. Kamu memperlakukan orang dengan spesial, namun pada dasarnya kamu bisa melihat dirimu pada orang lain. Pada anak kecil, kamu ingat bahwa kamu dulu pernah kecil. Pada orang tua, kamu ingat bahwa kamu akan menjadi tua. Pada orang yang lemah, kamu ingat saat kamu lemah. Dan pada orang yang kuat, kamu ingat suatu saat kamu bisa menjadi kuat. Kamu harus memperlakukan mereka sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Suatu saat, kamu pernah dalam situasi yang dialami orang lain. Suatu saat, kamu akan mengalami situasi itu. Maka, kamu harus berempati dengannya. Kamu bisa membayangkan kesukacitaan maupun pergumulannya. Kamu bisa menduga harapan, cita-cita, dan impiannya. Caramu memperlakukannya akan kembali padamu juga akhirnya. Hari ini penuh persaingan. Hidup ini penuh persaingan, syaratnya hanya satu, bersainglah secara sehat. Kamu tidak sedang berbicara tentang strategi manipulatif, tetapi bagaimana mendapatkan pengaruh melalui faktor-faktor psikologis. Faktanya, 90% dari keputusan yang kamu ambil didasarkan pada emosi atau perasaan. Kamu lalu menggunakan logika untuk membenarkan tindakan-tindakanmu. Siapkanlah kepribadian yang kuat dengan pengaruh positif. Milikilah karakter diri yang tegas, percaya diri, inspiratif, hangat, dan mendengarkan orang lain. Siapkanlah kualitas dirimu agar orang-orang mendengarkanmu berbicara, mendukung ide-idemu, dan siap berkontribusi bersamamu. Pastikan kamu mampu menjadi pribadi positif yang dapat dipercaya oleh orang-orang di sekitarmu. Ketika kamu memiliki pengaruh untuk dipercaya, maka kamu harus memiliki integritas pribadi yang baik dan selalu tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Jangan pernah menggunakan kepercayaan untuk memanipulasi atau melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dirimu dan orang lain. Jika itu terjadi, semua kepercayaan dan rasa hormat orang lain kepadamu akan hilang. Semua kepercayaan dan rasa hormat orang lain kepadamu pun akan hilang. Milikilah kesadaran untuk melatih dan membiasakan perilaku yang dapat dipercaya. Jangan pernah sesekali kamu merusak citra orang lain, menyombongkan diri sendiri, membesar-besarkan masalah, ataupun menyebar fitnah. Ingatlah seperti kata Soekarno, "Aku terlahir untuk menaklukkan, bukan untuk ditaklukkan." Integritas yang kuat. Integritas merupakan fondasi untuk menjadi orang yang berpengaruh. Orang yang berintegritas harus berlaku jujur, dapat dipercaya, dan selalu memegang rahasia. Kalau kamu memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan, maka muncullah ketegangan karena orang lain mungkin tidak menyukai caramu. Sebaliknya, kalau kamu memperlakukan orang lain dengan cara sebagaimana ia ingin diperlakukan, maka pada dasarnya kamu telah menangkap inti dari fleksibilitas dirimu yang sebenarnya. Menghormati orang lain berarti belajar memperlakukan orang lain secara berbeda, menurut kadar kebutuhan dan kepercayaannya. Bukan menurut kadar kebutuhan dan kepercayaan dirimu sendiri. Hal ini juga menunjukkan integritas pribadimu. Rasa hormat kepada orang lain mungkin lebih mudah dipahami sebagai usaha mencari kepentingan bersama dan dikerjakan bersama untuk mencapai hasil yang dirancanakan. Sampaikanlah kompetensimu kepada orang lain. Kembangkanlah rasa saling percaya. Jagalah hubungan dekat dan akrab. Gunakanlah alasan yang jelas dan meyakinkan. Jika perlu, mintalah bantuan pihak ketiga untuk meyakinkan orang tersebut. Apa yang kamu berikan akan kamu terima kembali. Bila setiap hari kamu memberi kebaikan, kemudahan, dan kejujuran kepada orang lain, maka kamu juga akan menerima kembali kebaikan, kemudahan, dan kejujuran tersebut dalam hidupmu. Sifat dan perilaku baik tidak hanya akan membuat orang-orang di sekitar kamu merasa nyaman dan tenang menjalani kehidupan mereka, tapi kamu juga menerima energi positif dari mereka. Dengan demikian, kamu selalu mendapatkan kemudahan dan kebahagiaan dalam setiap langkah dalam kehidupanmu. Satukanlah pikiran, kata, dan perbuatan, lalu jalanilah kehidupanmu dengan integritas pribadi yang konsisten. Pastikan kamu selalu melibatkan pertimbangan moral dan nilai-nilai karakter, kejujuran, serta kepemimpinan dalam setiap interaksi dan komunikasimu kepada orang lain. Jadilah pribadi unggul yang menunjukkan integritasmu.
Mengasihi orang lain. Merawat orang lain adalah perhatian yang tulus akan orang lain, dengan tujuan menumbuhkan kemandirian orang lain dan bukan membiarkan ia bergantung kepadamu. Tunjukkanlah kasih sayangmu kepada orang lain. Terimalah ia apa adanya. Akuilah kemampuan atau potensinya untuk memberikan kontribusinya kepadamu. Kamu harus menjauhkan rasa khawatir tentang orang lain terhadap dirimu. Ciptakanlah rasa aman sehingga ia selalu merespons secara positif dan mengerjakan hal terbaik untukmu. Dukunglah kepentingan orang lain sehingga ia menilai dirimu secara positif. Perlakukanlah orang lain dengan baik sehingga ia merasa nyaman, tenang, dan bahagia. Ingat, hal ini akan memberikan manfaat untuk kemajuan dirimu. Jika kamu menabur benih kebaikan dan kejujuran, kamu secara otomatis akan mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarmu. Dampaknya, kamu menjadi pribadi yang dapat dipercaya untuk semua hubunganmu. Sesekali kamu dipercaya oleh lingkungan kehidupanmu, maka seumur hidupmu akan menerima sukses secara berkelanjutan untuk kemakmuran kehidupanmu. Memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan adalah prinsip inti untuk membangun kepercayaan orang terhadapmu. Sebuah kepercayaan adalah investasi terbaik untuk kamu rawat seumur hidup. Sekali kamu menjadi orang terpercaya, maka seumur hidup kamu akan menerima kemudahan untuk kesejahteraan hidupmu. Pastikanlah setiap hari kamu berlatih emosi dan perilaku untuk membuatmu mampu menghasilkan hal-hal baik dari kepribadianmu. Milikilah empati dan toleransi untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Apapun kejadian tidak baik yang kamu terima dari orang lain, tetaplah sadar untuk tidak terpengaruh dengan energi tidak baik dari orang lain. Jadilah diri sendiri yang memiliki daya tahan untuk tetap konsisten menghormati sifat baikmu. Memberikan kepercayaan. Kepercayaan kepada orang lain adalah kualitas penting dari seseorang yang berpengaruh ketika bekerja dengan orang lain. Namun jika kamu ingin menjadi orang yang berpengaruh, kamu perlu memiliki faktor-faktor pembangun kepercayaan. Ingat, sebagian besar orang tidak percaya kepada dirinya sendiri. Banyak orang tidak mempunyai seseorang yang percaya kepada mereka. Banyak pula orang yang mengetahui seseorang percaya kepada mereka. Bahkan banyak orang yang akan mengerjakan apapun untuk memenuhi kepercayaanmu kepada mereka. Percaya kepada orang lain memerlukan lebih dari sekedar kata-kata atau perasaan positif tentang dirinya. Untuk menumbuhkan sikap percaya kepada orang lain, kamu harus percaya kepadanya, meneguhkan kekuatannya, menyebutkan kesuksesannya di masa lalu, menanamkan kepercayaan dirinya ketika ia gagal, memvisualisasikan kesuksesannya di masa depan, dan mengharapkan suatu tingkat kehidupan yang baru kepadanya. Percailah orang lain jika kamu ingin dipercaya oleh orang lain, maka kamu juga harus mempercayainya. Ibarat orang yang saling memberi dan menerima, ini merupakan jalan terbaik yang bisa kamu lakukan. Mendengarkan orang lain. Kemampuan untuk mendengarkan adalah kunci untuk memperoleh pengaruh atas orang lain. Manfaat dari kemauanmu itu mendengarkan orang lain adalah kamu mampu memperlihatkan sikap respect atau terkesan dan tertarik, bukan mengesankan dan menarik. Membangun hubungan, meningkatkan pengetahuan, menghasilkan ide, membangun loyalitas, dan cara terbaik untuk menolong orang lain dan dirimu sendiri. Adapun penghalang dalam proses mendengarkan orang lain adalah kehilangan fokus, mengalami keletihan mental, pembentukan stereotip, membawa muatan emosi pribadi, dan sibuk dengan diri sendiri. Kalau bicara adalah perak dan diam itu emas, maka pendengar yang baik lebih mulia dari keduanya. Pendengar yang baik adalah pribadi yang dibutuhkan dan disukai oleh semua orang. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk bicara. Ajukanlah pertanyaan dan buatlah ia bergairah untuk terus bicara. Dengarkanlah dengan antusias. Dan jangan menilai atau menasihatinya bila tidak diminta. Inilah cara yang cukup efektif. Jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Pandanglah matanya. Fokuslah pada pemahamanmu. Tentukanlah kebutuhanmu saat ini. Periksalah emosimu. Tangguhkanlah penilaianmu, berikanlah pertanyaan untuk mendapat penjelasan dari lawan bicaramu. Jadikanlah kegiatan mendengar sebagai perilakumu. Inilah cara yang cukup efektif. Memahami orang lain.
Memahami orang lain adalah upaya mempelajari cara berpikir, perasaan, dan tindakan orang tersebut dalam situasi tertentu. Sumber ketegangan yang terjadi dalam komunikasi antar individu adalah gagalnya upaya saling memahami. Beberapa alasannya antara lain, ketakutan, khawatir akan adanya penolakan, tidak diakui, tidak dihargai, terancam, menimbulkan kekacauan, dan kehilangan pekerjaan. Sikap egois, menempatkan sisi aku sebagai yang terpenting dan lalai menghargai orang lain. Gagal mengakui kesamaan. Kita semua memiliki harapan dan ketakutan, sukacita dan penderitaan, kenangan dan masalah. Setiap orang dapat menjadi orang penting jika ia memahami dan mempercayai orang lain. Oleh karena itu, kamu harus memahami perspektif dan mengulurkan tangan kepada orang lain dengan tangan yang kuat dan hati yang lembut. Dengan demikian, orang lain pun akan merespons secara positif. Perlakukanlah orang lain seolah-olah ia adalah orang yang paling penting sedunia. Timbal balik. Orang akan cenderung membalas terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Mengapa kamu tidak memberikannya sesuatu lebih dahulu? Jadilah yang pertama dalam memberikan pertolongan dan informasi. Apapun yang kamu berikan, hal tersebut akan kembali kepadamu. Kamu telah diajari sejak kecil untuk membalas kebaikan dengan kebaikan pula. Setidaknya, kamu diajari untuk mengucapkan terima kasih hampir dalam segala hal. Dengan bekal yang menjadi karakteristik rata-rata itu, maka hidupmu sekarang dipenuhi berbagai interaksi saling balas yang sangat positif. Hidup adalah memberi dan menerima. Kamu harus menjadi pihak yang pertama dalam memberi. Dengan memberi, kamu akan menerima. Hal yang sama juga berlaku untuk urusan berbicara. Sampaikanlah apapun yang bernilai positif untuk orang lain, sehingga kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bagaimana jika kamu tidak mendapatkan balasannya? Disinilah kegunaan dari rasa ikhlas bagimu. Berilah dan ikhlaskanlah, setidaknya apa yang kamu berikan bisa menjadi sedekah, dan pastilah kamu akan mendapatkan balasannya kelak di akhirat. Jadilah pemberi, maka orang lain akan menyediakan dirinya untukmu. Dapat dipercaya. Setiap kali orang membuat pilihan, menentukan posisi, atau membuat komitmen, maka ia dikontrol secara internal sekaligus eksternal oleh keharusan untuk bersikap konsisten dengan pilihan dan komitmennya tersebut. Kamu mampu menciptakan aspek kontrol itu untuk membuat orang lain menentukan posisi, membuat pilihan, dan menuruti kemauanmu. Jika kamu bisa membuat orang lain berkomitmen dengan mengatakan ya secara verbal, kemungkinan besar ia benar-benar akan melakukannya. Bangunlah komitmen dan konsistensi, maka kamu akan diikuti. Disukai orang lain. Seseorang cenderung mengatakan ya kepada orang yang disukainya. Jika isi bicaramu menuntut orang lain untuk mengatakan ya, maka kamu harus bertanya, apakah ia menyukai pribadi saya? Untuk bisa disukai, kamu harus bisa menyamakan banyak hal dengan orang lain. Kesamaan adalah sumber kesukaan. Kesukaan akan membuat ia mengatakan ya. Setiap orang pada dasarnya senang dipuji, maka banyak-banyaklah memuji orang lain. Dengan demikian, ia akan senang kepadamu, mau mendengarkanmu, dan akhirnya akan mengatakan ya. Untuk bisa disukai, kamu juga harus sering-sering melakukan kontak dengan orang lain. Dalam bahasa bisnis, biasa disebut networking, dan dalam bahasa agama disebut silaturahmi. Jadilah orang yang disukai, maka kamu akan menjadi orang yang ingin didengar dan bisa mempengaruhi. Bagian 8. Kenapa harus bertindak positif? Tidak ada orang yang gagal, karena yang disebut gagal hanyalah terhentinya sebuah upaya. Oleh karena itu, kamu harus mempunyai keberanian untuk mencoba semua hal yang baik. Arahkanlah pikiranmu supaya tetap positif. Jangan pernah membiarkan pikiran negatif menguasai dirimu. Gelorakanlah terus semangat di dalam hidupmu. Hidupkanlah terus mimpimu tentang kesuksesan di masa depan. Dengan demikian, kamu dapat memotivasi dirimu untuk bekerja keras dan bekerja cerdas. Sadarilah bahwa tidak ada seseorang pun yang gagal. Orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang berhenti mencoba, dan kamu mengerjakannya secara tekun serta ulet, kamu akan terhindar dari kegagalan. Artinya, usaha dan percobaanmu segera menuai sukses. Banyak orang berbakat yang justru tidak berhasil meraih sukses. Banyak pula orang jenius yang tidak berhasil dalam hidupnya.
Kecerdasan yang hanya disimpan dan dinikmati sendiri adalah kesia-siaan. Buktinya, banyak sarjana yang tidak bekerja. Oleh karena itu, kamu harus menjadi orang yang berbeda. Sukses dengan memaksimalkan potensimu sendiri yang didukung pola pikir serta sikap positif. Kamu harus mengutamakan sikap hidup, tindakan, dan pola pikir yang positif. Hati-hatilah dengan apa yang kamu pikirkan karena pikiranmu akan mengarahkanmu pada apa yang kamu terus pikirkan. Kunci sukses dalam sikap dan tindakan positif adalah konsistensi dan keramah tamahan. Bergaulah dengan orang-orang positif. Dengan siapa kamu bergaul, maka itulah dirimu. Pergaulanmu sehari-hari akan memberikan pengaruh pada cara berpikirmu. Pilihlah teman yang positif dan memberikan dukungan positif kepadamu. Gunakanlah 80% waktumu untuk bergaul dengan orang-orang yang tepat. Sikap dan pola pikirmu akan mendasarimu dalam bertindak dan mengambil keputusan. Oleh karena itu, milikilah gairah atau passion untuk hidupmu. Bekerjalah dengan rasa senang. Gairahmu akan membantumu dalam mengatasi saat-saat sulit. Gairah ini juga penting saat kamu mengajak orang lain untuk bekerja sama denganmu. Gairahmu tidak dapat diajarkan, kurangnya gairah disebabkan adanya masa-masa sulit yang kamu alami. Pada titik ini kamu harus menyediakan waktu untuk menenangkan pikiranmu. Hal itu harus mampu mengembalikan gairahmu. Jadilah orang yang fleksibel kecuali terhadap nilai-nilai inti yang kamu yakini. Ingatlah bahwa rencana dan strategi akan berubah seiring waktu. Fleksibilitas untuk perubahan yang cepat memberikan nilai tambah dalam hidup secara keseluruhan. Namun kamu harus memegang teguh prinsip-prinsip hidupmu, terutama nilai-nilai inti. Kalau kamu ditawari untuk dapat memperoleh keuntungan cepat dengan cara yang tidak tepat, tetapi hal itu mengingkari keyakinan dirimu, jauhilah tawaran tersebut. Jangan biarkan rasa takut gagal menghalangimu. Kegagalan adalah kesempatan untuk belajar. Pembelajaran merupakan tahap penting dalam menjalankan usaha demi meraih kesuksesan. Buatlah keputusan secara tepat. Dalam hal ini, kamu bisa menggunakan intuisimu. Buatlah perencanaan dan pemikiran yang baik dalam membuat keputusan. Namun, kamu perlu ingat bahwa penundaan keputusan bisa menyebabkan peluang terlewatkan. Aset terbesar dalam hidupmu adalah dirimu sendiri. Jagalah dirimu baik-baik. Kesehatanmu adalah hal yang paling berharga bagimu dibandingkan mesin atau perangkat lunak yang paling mahal sekalipun. Kamu tidak harus memilih antara keluargamu atau bisnismu, bermain atau bekerja. Jagalah kesehatanmu untuk keseimbangan dan energi sehingga mampu meningkatkan semangat dan performamu. Kendalikanlah egomu. Jangan biarkan egomu menghabiskan biaya untuk membeli barang-barang yang tidak kamu perlukan hanya untuk membuat orang lain terkesan. Sediakanlah ruang cadangan untuk kebutuhan atau peluang yang tak terduga, termasuk ketika kamu mendengar ide-ide dan saran baru meski terdengar tidak masuk akal. Kamu harus yakin pada dirimu sendiri bahwa kamu akan sukses. Milikilah citra diri yang positif. Kesempatanmu meraih kesuksesan dalam hal apapun selalu diukur dari besarnya keyakinanmu pada dirimu sendiri. Yakinlah kamu bisa, maka kamu pasti bisa. Terimalah kritikan sebagai dorongan semangat. Akuilah kesalahanmu. Alangkah baiknya kamu sering membuka forum untuk menerima kritikan demi kebaikan dirimu. Bangkitlah dari keterpurukan, pasti akan ada pasang surut saat kamu menjalani kehidupan. Belajarlah dari kemunduran dan teruslah melangkah maju. Ingatlah bahwa kamu tidak dapat mengubah masa lalu. Sebaiknya kamu tidak mudah terkejut oleh kesulitan. Kesulitan seharusnya membuatmu semakin optimis untuk mencari jalan keluar serta semakin memupuk ketabahan. Dengan demikian, kamu selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Di ranah manapun dalam kehidupan, selalu ada orang-orang yang pesimis, fatalistik, dan menyerah pada nasib. Seharusnya kamu menolak untuk bersikap seperti itu. Yakinlah bahwa selalu ada prospek yang positif pada masa depan. Kamu dituntut untuk tangguh dan didukung semangat, wawasan, pengetahuan, dan keterampilanmu. Kamu juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang sangat cepat. Kamu harus memiliki sikap mental positif yang dihasilkan oleh dari pola pikir positif. Kamu harus fokus pada peluang dan solusi. Pusatkanlah perhatianmu pada suatu tujuan atau tindakan yang menuju sasaran, yaitu kesuksesan. Peluang adalah kesempatan yang selalu ada dalam setiap peristiwa kehidupan. Sedangkan solusi adalah penyelesaian atau pemecahan masalah yang muncul. Komedian ternama Charlie Chaplin mengatakan, "Kita tidak akan pernah menemukan pelangi jika selalu melihat ke bawah."
Ketidaksempurnaan mengajarkan kita banyak hal, yaitu menjadi sabar, rendah hati, tegas, dan murah hati. Jadilah orang bodoh tapi pintar daripada menjadi orang pintar tapi bodoh. Jika kapalmu tidak sedang berlabuh di dermaga, datangilah dengan berenang. Tak ada impian yang datang menghampirimu, kamu harus berusaha mewujudkannya. Apabila jendela kesempatan peluang muncul, jangan pernah kamu turunkan tirainya. Setiap orang mempunyai sayap untuk terbang, tapi hanya sebagian saja yang mau belajar menggunakan sayap itu dengan baik. Setiap langkah besar diawali dengan langkah kecil yang konsisten. Bersikap simpel itu mudah, tapi jangan pernah kamu menggampangkan hal-hal yang mudah. Tetaplah fokus pada rute yang kamu tempuh, namun sesekali kamu harus melirik pada kaca spion untuk melihat langkah-langkah yang telah kamu lakukan. Oke, terima kasih telah mendengarkan audiobook ini. Mungkin cukup sampai di sini pembahasan kali ini. Untuk buku Seni Berpikir Positif, saya akhiri di bagian 8 terlebih dahulu. Untuk part selanjutnya akan saya upload dalam kesempatan berikutnya. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, komen, dan subscribe. Terima kasih.